Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Maulana dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penugasan 3 dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur, SPD MPD. Nah, untuk kali ini saya akan mengambil eh, kompetensi dasar memahami klasifikasi jalan. Nah, lalu isinya itu ada klasifikasi jalan raya. Nah, jika eh, hasil dari analisis dari apa yang telah saya baca dari kompetensi dasar ini, klasifikasi jalan raya ini memiliki beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian jalan. Lalu yang kedua itu ada sejarah jalan. Nah, kemudian yang tiga itu ada klasifikasi jalan menurut fungsi. Kemudian yang keempat ada klasifikasi jalan menurut status. Nah, kemudian yang kelima ini ada klasifikasi jalan menurut kelas, dan yang terakhir itu ada sistem jaringan jalan. Nah, lalu ini yang pertama itu pengertian jalan. Pengertian jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Itu pengertian jalan. Nah, lalu sejarah jalan. Nah, pada awalnya jalan itu sudah ada sejak manusia memerlukan suatu area untuk berjalan. Terlebih lagi setelah munculnya kendaraan beroda seperti kereta yang ditarik oleh kuda. Tidak ada penjelasan detail terkait peradaban mana yang lebih dahulu membuat jalan, tetapi hampir semua peradaban tidak terlepas dari keberadaan suatu jalan. Nah, namun salah satu sumber mengatakan jalan muncul pada tahun 3000 sebelum Masehi, dan jalan tersebut masih berupa suatu jalan setapak, dan letaknya itu diduga antara pegunungan Kaukasus dan Teluk Persia. Nah, kemudian yang ketiga ini ada klasifikasi jalan menurut fungsi. Klasifikasi jalan menurut fungsi itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada jalan kolektor. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang. Lalu yang kedua itu ada jalan arteri. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh. Lalu yang ketiga itu ada jalan lokal. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat. Lalu yang keempat itu ada jalan lingkungan. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat. Nah, lalu yang keempat ini ada jalan menurut status. Nah, klasifikasi jalan menurut status ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada jalan nasional. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi. Lalu yang kedua itu ada jalan provinsi. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota. Yang ketiga itu ada jalan kota. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota. Lalu yang keempat itu ada jalan kabupaten. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan. Nah, kemudian ada jalan desa. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antar pemukiman di dalam desa serta menghubungkan jalan lingkungan. Nah, lalu di sini tuh ada jalan umum menurut kelas yang kelima. Nah, jalan umum menurut kelas yang pertama itu ada kelas 1. Kelas jalan ini mencakup jalan utama dan dimaksudkan untuk dapat melayani lalu lintas cepat dan berat. Dalam komposisi lalu lintasnya tak terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tak bermotor. Nah, lalu ini ada jalan kelas 2.
kelas jalan ini mencakup semua jalan-jalan sekunder. Dalam komposisi lalu lintasnya, terdapat lalu lintas lambat. Selanjutnya, berdasarkan komposisi dan sifat lalu lintasnya, kelas jalan ini dibagi dalam 3 kelas, yaitu 2A, 2B, dan 2C. Nah, kelas 2A adalah jalan-jalan raya sekunder, 2 jalur atau lebih dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis aspal beton atau hot mix dengan komposisi lalu lintas tanpa kendaraan yang tak bermotor. Lalu kelas 2B adalah jalan-jalan raya sekunder 2 jalur dengan konstruksi permukaan jalan dari penetrasi berganda dengan komposisi tanpa kendaraan yang tak bermotor. Lalu yang ketiga itu ada kelas 2C adalah jalan-jalan raya sekunder 2 jalur dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis penetrasi tunggal, di mana komposisi lalu lintasnya terdapat kendaraan lambat dari kendaraan tak bermotor. Lalu ini klasifikasi jalan menurut kelas yang terakhir itu ada kelas 3. Kelas jalan ini mencakup semua jalan, jalan penghubung, dan merupakan konstruksi jalan berjalur tunggal atau 2. Konstruksi permukaan jalan yang paling tinggi adalah peleburan dengan aspal. Nah, lalu ini ada sistem jaringan jalan yang keenam. Sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan adalah sistem jaringan yang disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan atau seperti dalam kawasan perkotaan dan perdesaan. Nah, lalu di sini ada sistem jaringan jalan primer. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional. Lalu yang terakhir ini ada sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan sekunder ini adalah sistem jaringan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat. Pada hasil dari analisis terkait kompetensi dasar memahami klasifikasi jalan, peserta didik diharapkan dapat memahami klasifikasi jalan dan juga sistem jaringan jalan. Karena hal ini akan menjadi ilmu yang berguna untuk peserta didik jika sudah memasuki dunia kerja dalam bidang konstruksi jalan ataupun tata wilayah. Tetapi agar peserta didik dapat memahami materi yang ada dalam kompetensi dasar tersebut, pendidik harus mengajarkannya dengan model pembelajaran yang cocok dengan kompetensi dasar tersebut, agar apa yang telah diajarkan oleh pendidik dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh peserta didik. Nah, menurut saya model pembelajaran yang cocok untuk kompetensi dasar ini adalah model pembelajaran discovery learning. Karena model pembelajaran discovery learning ini merupakan model pembelajaran yang dimana peserta didik memahami sendiri konsep, arti, dan hubungan proses berpikir menggunakan nalar hingga pada akhirnya sampai dengan kesimpulan. Nah, namun pada model pembelajaran discovery learning ini, pendidik dilibatkan untuk memberi arahan kepada para peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas seperti mencari, mengolah, menelusuri, dan juga menyelidiki. Model pembelajaran ini juga memiliki kelebihan seperti menumbuhkan rasa senang ketika berhasil menemukan satu hal yang telah dicari. Dan juga membuat peserta didik melakukan dengan sungguh-sungguh dalam kegiatannya dengan berpikir untuk menemukan apa yang sedang dikerjakan sambil memotivasi diri sendiri pada saat pembelajaran di kelas sedang berlangsung. Nah, untuk contohnya itu seperti eh, pada awal pembelajaran, pendidik memberikan gambar dan menjelaskan tentang jalan. Lalu peserta didik diberi kesempatan untuk mencari lebih banyak informasi tentang jalan dari mana saja. Kemudian pendidik membagi peserta didik menjadi berkelompok dan diminta
untuk membuat sebuah PowerPoint dengan eh, berisikan tentang klasifikasi jalan menurut fungsi, status, kelas, dan juga sistem jaringan jalan. Setelah itu, masing-masing dari kelompok yang sudah dibagikan akan disuruh maju ke depan dan menjelaskan hasil dari informasi yang telah mereka dapat dengan PowerPoint yang telah mereka buat. Nah, itu merupakan contoh salah satu dari model pembelajaran discovery learning jika digunakan pada materi ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.